kesaksian dari alam kematian. Aku tak pernah menyangka bahwa pengalaman ini akan menjadi bagian dari hidupku. Semua bermula ketika aku terbangun di sebuah ruangan putih bersih, dengan suara monitor jantung yang berbunyi monoton di sampingku. Tubuhku lemah, tapi pikiranku penuh dengan bayangan yang sulit kujelaskan. Kata mereka, aku baru saja kembali dari kematian. Beberapa hari sebelumnya, aku mengalami kecelakaan parah. Mobilku menabrak sebuah truk besar di tikungan yang licin. Kata dokter, aku sempat dinyatakan meninggal selama 2 menit sebelum akhirnya jantungku kembali berdetak. Tapi 2 menit itu terasa seperti sebuah perjalanan panjang bagiku. Aku ingat jelas detik-detik terakhir sebelum segalanya berubah. Aku merasa terhisap ke dalam kegelapan yang dingin dan sunyi. Tapi kemudian, perlahan, aku melihat cahaya kecil yang semakin membesar. Di tengah cahaya itu, ada sosok-sosok yang tampak seperti manusia, tapi wajah mereka buram. "Ayo ikut kami," salah satu dari mereka berkata dengan suara yang menggema, seperti berasal dari dalam kepalaku. Aku mencoba bertanya di mana aku berada, tapi mereka hanya tersenyum samar. Langkahku terasa ringan ketika aku mendekati mereka. Tapi semakin dekat, aku merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada kekuatan yang menahanku untuk tidak bergerak lebih jauh. Salah satu sosok itu tiba-tiba mendekat, dan saat wajahnya mulai terlihat jelas, aku merasa tubuhku gemetar. Itu adalah wajah nenekku yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu. "Kamu belum waktunya di sini," katanya lembut, tapi tegas. Seketika, aku ditarik mundur dengan kecepatan luar biasa. Tubuhku terasa seperti jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi, sampai akhirnya aku terbangun dengan napas tersengal di ruang ICU. Pengalaman itu membuatku penasaran. Setelah pulih, aku mulai bertanya-tanya pada orang-orang yang pernah mengalami mati suri. Aneh, banyak dari mereka bercerita tentang sosok-sosok yang sama. Sebagian bilang mereka melihat keluarga yang sudah meninggal. Sebagian lagi bilang, mereka bertemu dengan sosok mengerikan yang membawa peringatan. Tapi malam itu, segalanya berubah. Aku terbangun dengan napas terengah-engah dan melihat bayangan di sudut kamarku. Sosok itu berdiri diam, tanpa wajah, tapi aku tahu, dia adalah salah satu makhluk yang kulihat saat mati suri. "Ini belum selesai," katanya dengan suara berat, sebelum menghilang begitu saja. Setelah malam itu, hidupku tak pernah sama lagi. Setiap tidur, aku selalu merasa seperti berada di antara dua dunia. Dan sosok itu, perlahan, semakin sering muncul. Aku tidak tahu apakah ini adalah akibat dari mati suriku, atau ada pesan yang belum sempat aku pahami. Yang ku tahu, aku sudah membuka pintu ke sebuah dunia yang seharusnya tetap terkunci rapat. Malam-malam berikutnya menjadi siksaan. Aku mulai takut untuk tidur. Tapi, semakin aku melawan rasa kantuk, tubuhku semakin lemah. Hingga akhirnya, aku tak bisa menghindar. Malam itu, aku kembali terjebak dalam mimpi yang terasa nyata. Aku berdiri di sebuah padang yang luas, gelap, dan dingin. Di sekitarku, suara bisikan menggema, seperti ratusan orang berbicara dalam bahasa yang tak ku mengerti. Tiba-tiba, sosok tanpa wajah itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, dan aku merasa tubuhku kaku seperti tak mampu bergerak. "Kamu tidak seharusnya kembali," katanya dengan suara yang membuat bulu kudukku berdiri. "Apa maksudmu? Aku tidak ingin ada di sini." Aku berteriak, tapi suaraku terdengar kecil, seperti tenggelam dalam kegelapan. Dia mendekat, dan aku bisa merasakan udara di sekitarku semakin berat. "Kehidupanmu sekarang adalah utang. Setiap detik yang kamu hirup setelah itu, ada harganya. Kamu harus membayarnya." Aku ingin bertanya apa maksudnya, tapi tiba-tiba aku terlempar kembali ke tempat tidurku, seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Aku terbangun dengan napas tersengal, tubuh basah oleh keringat dingin. Hari-hari berikutnya, aku mulai merasakan hal-hal aneh. Bayangan di sudut mataku seperti bergerak, bisikan samar terdengar saat aku sendirian, dan yang paling menakutkan, mimpi-mimpiku semakin nyata. Dalam setiap mimpi, sosok itu terus muncul, seakan mengingatkan bahwa aku belum melunasi utang itu. Suatu malam, mimpi itu berubah menjadi lebih menyeramkan. Aku melihat diriku sendiri terbaring di ranjang, dengan wajah pucat dan tubuh tak bergerak. Sosok tanpa wajah itu berdiri di sampingku, menunjuk ke arahku. "Waktumu hampir habis," katanya. Aku terbangun dengan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Sejak saat itu, aku tahu aku harus mencari jawaban. Aku mengunjungi seorang tetua di desa, yang dikenal bisa membaca pengalaman dari alam lain. Setelah mendengar ceritaku, wajahnya mendadak tegang. "Kamu telah melampaui batas yang tidak seharusnya dilewati. Ketika kamu mati suri, sebagian dari dirimu tertinggal di sana.
Mereka yang di sana sekarang ingin mengambil sisanya, katanya. Aku bertanya apakah ada cara untuk menghindari ini. Dia memberiku beberapa benda pelindung, sebuah kain putih dengan mantra, dan sebuah kalung kayu yang katanya akan melindungiku dari sosok itu. Tapi, malam itu, sosok tanpa wajah muncul lagi. Kalung dan kain itu tak membuatnya menjauh. Dia berdiri di ujung tempat tidurku, menatap tanpa mata, tapi aku bisa merasakan amarahnya. Kamu tidak bisa lari, katanya. Saat itu, aku merasa tubuhku mulai membeku. Napasku sesak, dan ruangan terasa semakin dingin. Aku menyadari, mungkin aku tidak pernah benar-benar kembali dari alam itu. Pagi harinya, aku ditemukan tergeletak di lantai kamar oleh keluargaku. Kata mereka, aku tak sadarkan diri sepanjang malam. Dan sejak itu, aku tak lagi melihat sosok itu. Tapi setiap malam, aku masih takut untuk tidur. Karena aku tahu, mereka masih mengawasiku, menunggu saat di mana mereka bisa membawaku kembali ke dunia yang tak pernah ingin kumasuki. Hari-hari berikutnya berlalu dengan kecemasan yang tak kunjung reda. Meskipun aku tak lagi melihat sosok tanpa wajah itu, aku tahu ia masih ada. Ada rasa dingin yang selalu kurasakan di sudut-sudut ruangan, dan suara bisikan samar yang kadang terdengar saat aku sendirian. Aku mulai kehilangan arah. Aku menghindari tidur sebisa mungkin, tapi tubuhku tak bisa terus bertahan. Akhirnya, aku memutuskan untuk menemui seseorang yang lebih memahami hal ini. Seorang teman menyarankanku untuk bertemu dengan seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran kota. Ketika aku menceritakan semuanya padanya, dia hanya mengangguk pelan, seolah sudah tahu apa yang terjadi. Kamu sudah menyentuh batas kematian dan kembali. Itu jarang terjadi tanpa konsekuensi. Dunia mereka tak suka diganggu, katanya sambil menyiapkan dupa. Aku bertanya apa yang harus kulakukan. Dia mengajakku ke ruangan kecil di belakang rumahnya. Di sana ada meja kayu dengan lilin-lilin kecil dan semangkuk air yang permukaannya tenang seperti cermin. Kita harus mencari tahu apa yang mereka inginkan darimu, katanya. Dia memintaku duduk dan memejamkan mata. Setelah beberapa mantra panjang, tiba-tiba aku merasa seperti jatuh ke dalam kegelapan yang sama seperti saat mati suri dulu. Ketika aku membuka mata, aku kembali berada di padang gelap yang dingin. Sosok tanpa wajah itu sudah menungguku, kali ini bersama beberapa sosok lainnya. Kamu tidak seharusnya kembali. Kehidupanmu bukan milikmu lagi, kata salah satu dari mereka, suaranya bergema di kepalaku. Apa yang kalian inginkan dariku? Aku bertanya dengan suara gemetar. Kamu telah mengambil sesuatu dari dunia kami, dan itu harus dikembalikan, jawabnya. Aku tidak mengerti apa yang dimaksud. Apa yang sudah aku ambil? Tapi sebelum aku sempat bertanya lagi, mereka semua mulai mendekat. Tubuhku terasa berat, seperti ditarik ke tanah. Aku berteriak, tapi suara mereka lebih kuat, menguasai pikiranku. Aku terbangun dengan napas tersengal di ruangan dukun itu. Dia terlihat pucat, seperti kelelahan. Mereka tidak akan melepaskanmu, katanya lirih. Tapi ada satu cara. Dia memberitahuku bahwa aku harus melakukan ritual pengembalian. Aku harus kembali ke tempat kecelakaan terjadi, membawa sesajen, dan meminta maaf kepada mereka. Ritual ini harus dilakukan pada tengah malam, ketika dunia manusia dan dunia mereka berada di titik paling dekat. Malam itu, aku kembali ke tikungan jalan tempat kecelakaan terjadi. Hanya ditemani oleh dukun itu, aku menyalakan lilin-lilin dan meletakkan sesajen di tanah. Saat mantra mulai dilantunkan, angin dingin tiba-tiba berhembus kencang, dan aku melihat bayangan-bayangan mulai berkumpul di sekitarku. Dukun itu memerintahkan aku untuk meminta maaf. Dengan gemetar, aku mengucapkan permintaan maafku, meskipun aku tak tahu apa yang telah kuambil dari mereka. Tiba-tiba, suara berat itu terdengar lagi, kali ini dari segala arah. Kami menerima permintaan maafmu, tapi ingat, waktumu tetap terbatas. Angin berhenti seketika, dan bayangan-bayangan itu menghilang. Dukun itu hanya diam, menatapku dengan wajah serius. Kamu diberi waktu, tapi ini bukan akhir. Suatu hari mereka akan kembali, katanya. Aku kembali ke rumah dengan perasaan lega yang aneh, tapi juga penuh kecemasan. Aku tahu waktuku tak akan lama. Dan hingga hari ini, aku hidup dengan bayangan akan apa yang terjadi ketika waktuku benar-benar habis. Aku tahu mereka akan datang lagi. Dan kali itu, aku mungkin tak akan bisa kembali.